wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu wali murid Harapan Budaya yang kami muliakan, seluruh guru Harapan Budaya yang kami banggakan, dan seluruh pendengar acara ini yang semoga Allah limpahkan rahmat kepada mereka dan kepada kita semua. Saya akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan Ramadan ini adalah saatnya Allah memberikan kepada kita selain kewajiban berpuasa, selain kemudian menambah dengan memperbanyak tilawah, hal yang banyak dilakukan Rasul itu adalah infak. Infak di bulan Ramadan itu bahkan sampai Rasul disebutkan melebihi cepatnya angin. Saking cepatnya beliau mengeluarkan uangnya, infaknya itu sampai lebih cepat dari lewatnya angin, jalannya angin. Dan juga tentang zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Artinya Islam itu punya pandangan yang khusus atau yang istimewa tentang harta, tentang kepemilikan harta, tentang jumlah harta, tentang kesungguhan orang untuk mencari harta dan kemudian mengeluarkannya pada batas tertentu. Bahkan sampai kemudian zakat itu menjadi rukun. Kalau rukun itu ibarat rumah itu bukan tiang, tapi yang bisa menyangga pojok-pojoknya itu kalau bangun rumah itu kan mesti ada besi yang di pojok yang membuat bangunan itu menjadi kokoh. Nah, rukun itu seperti itu. Nah, zakat itu salah satu rukun. Nah, tapi pada sisi lain kemudian masyarakat Muslim itu memiliki pemahaman yang salah. Salah itu bisa berlebihan dalam memandangnya sampai kemudian tidak siap untuk berbagi. Tapi kadang-kadang pada sisi tertentu dia tidak mencarinya dengan kesungguhan, sehingga kemudian dia tidak pernah sampai pada batasan menjadi seorang muzaki, seorang yang punya kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, saya ingin memberikan pandangan Islam tentang harta dan beberapa kesalahan yang muncul dalam pemikiran maupun tindakan tentang harta. Yang pertama ini saya ingin sampaikan bahwa dalam beberapa ayat itu Allah menyampaikan tentang harta, tentang pokok-pokok ekonomi. Di antaranya misalnya ketika Allah menyampaikan bahwa harta itu adalah pokok kehidupan. Memang di awalnya itu Allah menyampaikan jangan kamu serahkan harta itu kepada orang yang belum genap akalnya, karena harta itu adalah pokok kehidupan. Berarti tegaknya kehidupan ini itu salah satunya adalah berkaitan dengan harta. Nah, ini Islam memberikan pandangan yang serius tentang hal itu. Kemudian yang kedua, Islam beberapa ayat yang lain itu misalnya disebutkan bahwa harta itu adalah diberikan untuk manusia, diberikan untuk dinikmati oleh manusia. Di surat Al-A'raf ayat 32 misalnya sebutkan begini: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibatu minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah. Kadzalika nufasilul ayati liqaumin ya'lamun. Ini intinya ya. Nanti silahkan dicari maknanya di Quran ya, bahwa katakan ya Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan dunia ini yang dikeluarkan, perhiasan Allah yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya yang baik-baik dari rezekinya. Artinya selama itu dibolehkan, dihalalkan, ya jangan kita haramkan ya.
Kadang-kadang sebagian orang kemudian membatasi diri dari tentang kepemilikan harta. Kemudian juga, tapi pada sisi lain Allah juga menyampaikan bahwa harta dan anak, sebagian harta dan anak itu menjadi ujian bagi kita. Berarti cara kita mencarinya atau cara kita mengelolanya itu nanti akan membuat kita berhadapan dengan pertanggungjawaban, ujian yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian juga pada surat Al-Kahfi ayat 46, surat 18 ayat 46 disebutkan bahwa harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Ini menunjukkan berarti harta itu perhiasan dunia yang boleh dinikmati. Nah, ini beberapa ayat tentang harta. Kemudian juga ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi itu, misalnya Allah itu menyuruh kita, ayat tentang infak itu akhirnya itu adalah wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah kamu fi sabilillah dan jangan jatuhkan dirimu pada kehancuran. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini tuh meminta kita suruh berinfak fisabilillah. Jadi pada saat itu Rasulullah membutuhkan mobilisasi dana, terus kemudian orang pada berpikir udahlah kita mau konsentrasi lagi, nggak usah infak, tapi kita mencari lagi. Nah, artinya ketika dia membatasi diri untuk tidak berinfak, ya, untuk memupuk apa yang buat dirinya itu, ayat ini menyebutkan jangan hancurkan dirimu pada kehancuran. Artinya orang-orang yang membatasi diri dalam infak fisabilillah itu sebetulnya dia sedang menjatuhkan dirinya pada kehancuran. Dan orang yang tidak melakukan itu berarti dia adalah orang yang suka pada perbuatan baik, dan Allah suka pada orang-orang yang berbuat baik. Nah, kemudian pada sisi lain ya, ayat tentang infak fisabilillah itu artinya perintah orang untuk berinfak fisabilillah. Ketika orang itu diperintahkan berinfak atau zakat dulu ya, sebelum pada infak itu zakat, dia harus memiliki uang pada batas tertentu. Jadi kalau dia punya uang pada jumlah tertentu, kemudian uang itu sudah tersimpan selama 1 tahun, atau ketika dia berbisnis dan bisnis sudah berjalan 1 tahun, kemudian aset yang dimiliki itu sudah sampai batas nisabnya, maka dia punya kewajiban untuk mengeluarkan. Memang zakat itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang punya harta yang lebih lah, katakanlah yang lebih sampai pada batas tertentu. Tapi Islam tidak membatasi hanya pada orang yang punya kelebihan. Ada terminologi yang lain yang berkaitan dengan harta itu infak ya. Kalau infak itu tidak ada kaitannya dengan jumlah. Berarti sebetulnya mengeluarkan harta dalam bentuk zakat ataupun infak itu, atau mengeluarkan harta untuk orang lain itu tidak hanya menjadi dominasinya orang-orang kaya ya, karena infak itu juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang sebetulnya secara kepemilikan dia tidak memiliki jumlah yang lebih. Nah, artinya ada dorongan untuk infak, ada dorongan untuk zakat, ada kewajiban untuk zakat, ada dorongan untuk infak. Itu menunjukkan bahwa Islam itu menghendaki umatnya ini punya perhatian serius tentang harta, tentang suruh mencari dengan sungguh-sungguh, dengan mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu, terutama bagi para pencari nafkah yaitu bapak-bapak. Itu sungguh-sungguh sampai dia diharapkan dia bisa sampai pada batas kepemilikan itu, sampai dia bisa zakat ya. Atau kalau dia menunggu sampai zakat itu mungkin dia merasa terlalu lama dan dia juga sudah berpikiran untuk membaginya kepada orang lain, dia kemudian sudah harus berpikir tentang infak. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Berarti kan orang yang memberi itu jauh lebih utama daripada orang yang meminta. Keringat seorang pencari nafkah seringkali nilainya, ini ucapan seorang ulama ya, nilainya sama dengan tetesan darah seorang pejuang. Itu menunjukkan bahwa para pencari nafkah ya suruh bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah. Nah, ini beberapa pandangan tentang harta ya. Ada perintah untuk mencari bersungguh-sungguh ya, untuk memiliki, untuk
punya sampai batas tertentu untuk mengeluarkan kepada orang lain, untuk menganggapnya sebagai ujian dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi pada sisi lain Islam juga memberikan batasan pada proses mencari yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Makanya ayat tentang riba itu disampaikan oleh Allah karena ada orang-orang tertentu yang menganggap yang penting dapat banyak, yang kemudian sumbernya dari mana itu dia tidak pernah pikirkan. Nah ini yang harus dikoreksi, sehingga kemudian kadang-kadang berpikir untuk menjadi rentenir ya, menjadi orang yang membungakan hutang ya, senang ngutangi orang karena dia kemudian mendapatkan hasil yang lebih banyak. Nah itu oleh Islam diharamkan, riba itu diharamkan. Bahkan Allah dan Rasulnya itu mengumumkan perang buat orang-orang yang mencari nafkahnya dengan riba. Sebetulnya semua cara mencari nafkah dengan cara yang tidak halal itu diharamkan ya, bukan hanya riba, tapi mengambil harta orang lain tanpa hak misalnya itu diharamkan. Nah itu ya yang awal yang ingin saya sampaikan tentang harta. Kemudian selanjutnya ada apa? Kadang-kadang kita jumpai dari sebagian umat Islam ini ada kesalahan dalam memandang harta. Nah, ini perlu saya sampaikan nanti untuk rincian pandangan yang salah dan bagaimana untuk memperbaikinya itu akan saya sampaikan pada rekaman selanjutnya. Untuk hari ini saya sampaikan tentang beberapa cara pandang yang salah tentang harta. Ada empat hal kesalahan yang seringkali terjadi dalam hal dalam hal memandang tentang harta. Ada 4 sisinya. Yang pertama dari cara mencarinya. Artinya kita harus tahu bahwa Islam itu memberikan kebebasan berpikir, kebebasan bertindak dalam mencari harta itu bukan tanpa batasan. Orang takwa itu cirinya adalah berhenti pada batasan dilarang. Ketika dilarang seenak apapun hal itu ya. Kalau dalam sisi harta ya seberapapun banyaknya mendatangkan itu dia harus berhenti. Cara mencari ini akan ditanya ya. Sebelum nanti saya juga akan sampaikan tentang bagaimana memanfaatkannya. Yang pertama cara mencari ini ada kesalahan begini. Satu, tidak bersungguh-sungguh ya, dan kemudian tidak merasa bahwa kesungguhannya sebagai para pencari nafkah itu kesungguhannya mencari harta atau mencari nafkah buat keluarga itu bagian dari kewajiban yang akan ditanyakan ya, tanggung jawabnya. Mengenai hasil memang kita nanti akan sampai juga pada hasil itu adalah hak Allah sepenuhnya. Tapi cara mencari dan dengan caranya itu menjadi urusan yang akan dipertanggungjawabkan besok. Kadang-kadang kesalahan sebagian orang itu dia tidak bersungguh-sungguh mencari dan kemudian menyalahkannya pada takdir. Sebetulnya itu dua hal yang berbeda. Pada sisi mencari itu kewajiban untuk mencari bersungguh-sungguh. Bahkan kalau dia harus berangkat pagi, pulang petang ya misalnya untuk menghidupi keluarga itu menjadi kewajiban yang besok akan ditanyakan oleh Allah. Saya khawatir beberapa orang akan tidak lulus dalam hal pertanyaan ini ya karena kurang sungguh-sungguhnya ya, dan kemudian ketika mendapatkan rezeki yang kurang kemudian lebih menyalahkan pada takdirnya, tidak mengkoreksi diri pada sisi cara mencari. Dan satu dari sisi kesungguhan. Kemudian juga yang kedua dalam hal cara mencari itu Islam juga memberikan batasan kepada hanya diperbolehkan mencari dari sumber yang halal dan dengan cara yang halal. Jadi kita tidak akan mengambil harta atau mencari nafkah dari sumber-sumber yang tidak diperbolehkan. Misalnya begini, Rasulullah menyampaikan minuman keras itu haram.
maka seluruh hal yang bisa sampai terwujudnya minuman keras itu di meja itu berarti seluruh orang yang terlibat di situ itu dia akan menanggung kesalahannya. Oleh karenanya jangan sampai kita bekerja di tempat-tempat yang kemudian ujung akhirnya itu adalah menghidangkan minuman keras di meja. Ya, dari mulai pabriknya yang punya pabrik, yang pegawainya ya, itu kemudian yang mengolahnya di pabrik, yang menghidangkannya di meja itu seluruhnya sampai yang minum kan. Jadi cobalah mencari ya dari tempat yang halal dengan cara yang halal. Jangan pernah berpikir bahwa kita itu kan kalau darurat nggak apa-apa ya. Sebetulnya kan peluang kerja itu ada di banyak tempat. Apakah benar itu sudah pada batasan darurat atau kita yang tidak bersungguh-sungguh untuk mengembangkan pikiran kita untuk mencari dari sumber lain yang lebih bersih, yang lebih menenangkan hati karena itu halal ya. Segala yang haram itu tidak menenteramkan sebetulnya. Oleh karenanya jangan mencari dari sumber yang haram ya. Karena nanti dampaknya itu adalah kita akan memasukkan harta itu ke mulut anak-anak kita. Kita jangan sampai memasukkan barang haram ke mulut keluarga kita. Itu sama dengan memasukkan bongkahan-bongkahan batu dari neraka. Naudzubillah minzalik. Oleh karenanya batasi diri kepada dengan mencari sumber nafkah itu dengan cara dan sumber yang halal ya. Menipu itu dilarang, menyukat timbangan itu dilarang, berkata tidak jujur dalam tentang dagangan itu dilarang, korupsi itu dilarang. Korupsi itu saya bayangkan begini, orang-orang yang korupsi besok itu ya di yaumul qiyamah itu semua orang yang haknya dilanggar oleh kita itu dia diberi hak untuk membalas. Misalnya kita pernah mukul seseorang di dunia, kemudian di akhirat dia diberi hak untuk membalas orang yang memukulnya. Nah kalau orang-orang itu ada yang korupsi dan kemudian dia mengambil hak orang banyak itu misalnya bisa jadi itu rakyatnya misalnya, itu rakyat nanti diberi hak untuk membalas. Untuk bilang mendarik itu sebuah pertanggungjawaban yang berat, sulit ya. Jangan berpikir bahwa itu bisa dihapuskan dengan kita sholat ya. Selama kita tidak taubat ya, tidak berhenti, tidak menyesal ya, itu akan terhitung sebagai sebuah dosa dalam mencari nafkah. Maka saya berbahagia ketika ada ibu-ibu yang setiap kali menghantarkan suaminya itu kemudian berpesan untuk carilah dengan cara dan sumber yang halal saja ya. Kami akan kuat lapar tapi kami tidak kuat dengan siksa. Misalnya kalimat-kalimat penguat begini itu perlu untuk disampaikan. Karena kadang-kadang perempuan ini ya, kalau saya berbicara tentang perempuan kadang-kadang jadi unsur atau faktor yang disalahkan ya, ketika seseorang korupsi katanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya istrinya gitu kan, nggak enak ya. Nah bagi kita sebetulnya dua-duanya harus memiliki pemahaman, suami istri harus punya pemahaman yang sama tentang hanya memberi nafkah untuk keluarga itu dengan cara yang halal. Nah ini dalam Islam juga akan ditanya cara mencari. Kemudian yang kedua bagaimana memanfaatkannya. Nah, memanfaatkan harta itu ada dua sisi emosi dan sisi fungsi. Artinya seseorang itu menyukai barang itu boleh mencintai barangnya itu boleh, itu fitrah ya manusia itu untuk mencintai barang yang dimiliki atau harta yang dimiliki. Nah kemudian selama barang itu miliknya ya, dia dapatkan dengan cara yang halal, dia mencintai apa yang dimiliki itu diperbolehkan. Tapi kemudian harta itu juga punya memanfaatkan harta itu pada sisi fungsinya. Nah ini biasanya begini, orang yang mengelola memanfaatkan hartanya lebih dominan pada sisi fungsi, pada sisi emosinya, itu kemudian akan
kehilangan pemanfaatannya secara fungsi. Nah, maksud saya begini, orang mencintai rumahnya itu boleh ya, karena itu rumahnya, dia cari ya, dia bekerja keras untuk memiliki rumah itu ya. Kemudian dia nikmati rumah itu dengan membersihkannya, boleh, bagus ya, dengan membersihkannya, dengan menatanya, dengan memandangnya. Tapi kalau kemudian kita jadi terhalang karena saking cintanya kita kepada harta itu pada sisi emosi, kemudian kita nggak suka kalau ada orang masuk ke rumah kita. Nah, ini kan fungsi rumah itu jadi pemanfaatan pada sisi fungsi itu jadi berkurang. Nah, ini pada sisi emosi itu kita tidak boleh lebih dominan daripada fungsi pemanfaatan secara fungsi ya, fungsionalnya. Menurut saya cara kita memanfaatkan dari sisi emosi itu seperlunya ya, agar kemudian yang lebih berkembang adalah pada sisi fungsi. Nah, keberkahan sebuah benda itu adalah ketika bermanfaat secara optimal pada sisi fungsinya. Oleh karenanya, kalau misalnya kita punya rumah besar, itu tidak apa-apa ya. Kalau misalnya seseorang itu punya harta berlebih dan kemudian dia ingin punya rumah yang besar, nggak apa-apa ya, selama kemudian itu mendatangkan keberkahan yang besar karena dimanfaatkan secara fungsional ya. Misalnya dia kemudian menawarkan kepada kepada banyak orang untuk membuka majelis di rumahnya, majelis taklim misalnya, atau setiap ada acara kumpulan di kampung bilang untuk pakai rumahnya, itu berarti bermanfaat secara fungsional. Ada orang itu punya rumah, Abdullah ibn Mubarak itu punya rumah yang sangat besar ya. Dia seorang ulama ya. Ulama itu jangan kemudian berpikir bahwa ulama itu kemudian tidak bekerja dan kemudian dia mengharapkan uluran tangan dari orang lain untuk kehidupannya. Ini salah ya. Itu kalau nanti dia menengadahkan tangan untuk dibantu gitu, itu sebetulnya dia sedang menghinakan dirinya ya. Nah, Abdullah bin Mubarak itu kemudian dia pedagang ya, dan kemudian dia ulama, dia sering menyampaikan ilmu kepada banyak orang. Dia punya rumah yang besar. Nah, dia selalu pada musim haji, khususnya pada musim haji, itu rumahnya itu dipakai untuk menampung. Jadi sebelum masuk ke Mekah itu ditampung dulu ya, setelah rumahnya dia tampung jamaah haji itu. Bahkan dia seperti kalau sekarang orang seperti penyelenggara KPI ya. Dia daftar siapa saja, dari mana, terus dia tanya kamu sakunya berapa, uang sakumu berapa, mau kamu titipkan saya apa enggak, nanti saya berikan oleh-oleh yang kamu butuhkan. Terus ditampung di rumahnya, selama ditampung itu ditanggung makan. Ini orang kaya yang fungsional itu ya, pemanfaatan hartanya fungsional. Nanti kalau pada nitipkan hartanya, terus dia minta oleh-oleh apa gitu, dibelikan, semuanya dibelikan. Terakhir pulang tuh uang sakunya dikembalikan ya, artinya dibelikan ya, benar-benar dibelikan. Itu pemanfaatan secara fungsional begitu. Nah, demikian juga ketika kita punya ya segala sesuatu barang yang kita miliki itu, bagaimana dia berdaya optimal ya, dengan manfaatkan secara maksimal ya. Artinya kalau kita punya barang dan kemudian dipinjam orang, itu sebetulnya cara untuk mendatangkan keberkahan. Nah, kadang-kadang kita itu setelah punya barang yang lebih dominan pada sisi emosinya, kita hampir-hampir kemudian kita menikmati terus-menerus sampai malas untuk melakukan aktivitas kebaikan yang lain, hanya menikmati rumahnya atau barangnya ya. Dan kemudian kadang-kadang ya sebagian ibu ya lebih memanfaatkan pada ketika memanfaatkan barang atau membeli barang itu kemudian lebih suka pada brandnya daripada fungsinya ya. Jadi kadang beli tas kecil harganya mahal, terus semuanya nggak bisa masuk ya, mau pergi ternyata masih berserakan di mana-mana, masih bawa tas jinjing lagi misalnya. Jadi kadang-kadang tidak berpikir pada fungsi ya, lebih pada emosi. Nah, harusnya emosi boleh, tapi tetap ada batasan yang
yang kita kelola ya pada hati kita. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang harus kita waspadai tentang harta itu adalah yang kadang-kadang sebagian kita ada kesalahan di situ adalah ketika harta itu ada di orang lain. Nah, ini dalam Islam juga harus memberikan perhatian tentang hal ini. Kadang sebagian orang itu ketika harta itu dimiliki orang lain itu kemudian yang muncul adalah perasaan iri. Oleh karenanya dalam Islam begini, kalau ada orang lain membeli sesuatu yang kita sebetulnya sedang kepingin mendapatkannya, itu supaya kita tidak berkembang rasa irinya, kita suruh mempercepat memberikan tahniah, memberikan ucapan selamat barakallah, mudah-mudahan berkah ya rumahnya atau motornya atau mobilnya. Kenapa kita disuruh mempercepat memberikan tahniah? Agar tidak sempat berkembang pada diri kita iri terhadap harta yang dimiliki orang lain. Nah, ini perlu dikelola. Hal begini itu perlu dikelola. Yang bisa menjadikan kita kemudian tidak memberikan tidak mengembangkan rasa iri terhadap harta yang dimiliki orang lain, itu keimanan sebetulnya. Pemahaman kita tentang Islam, pemahaman kita tentang hari akhir, pemahaman kita tentang pertanggungjawaban, atau dengan bahasa yang lebih umum adalah keimanan yang kemudian menjadikan kita itu bisa menerima, ya artinya ketika orang lain mendapatkan anugerah yang Allah tidak berikan pada kita, ya kita memahami itu bagian dari pembagian Allah. Toh memang kita juga tidak diminta pertanggungjawaban terhadap harta orang lain ya. Kalau kita punya, kita suruh bersyukur. Kalau kita tidak punya, kita suruh sabar ya. Jadi menurut saya supaya kita tidak repot ya, dalam hal atau supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan menilai harta yang dimiliki orang lain, itu adalah kita jangan kepo ya, jangan sok pengen tahu gitu tentang apa yang sudah dimiliki orang lain, apa yang sedang dimiliki atau apa yang sedang dibeli ya. Kadang-kadang kita merepotkan diri gitu, tidak kita tanya gitu, kamu beli apa kemarin, kamu di mana, harganya berapa gitu, yang kemudian itu bisa jadi nanti mendatangkan perasaan iri. Oleh karenanya ini perlu dikelola tentang mensikapi harta yang ada yang dipegang orang lain. Kemudian yang keempat, kesalahan yang kadang-kadang terjadi yang berkaitan dengan harta adalah ketidakpahaman tentang adanya dalam harta kita itu ada hubungan interaksi seseorang dengan seseorang yang dengan orang lain yang kemudian berkaitan dengan harta. Maksudnya begini, ada hubungan kekerabatan, ada hubungan bos dengan anak buah. Ini kalau berkaitan dengan harta ini Islam mengatur infak terbaik itu kepada kerabat. Ini kadang-kadang tidak dipahami dengan baik, sehingga orang lebih banyak memberi kepada orang lain dan kemudian membiarkan keluarganya, kerabatnya itu kekurangan. Sebetulnya zakat itu ya, kalau kita berbicara zakat itu tidak boleh diberikan kepada tanggungan. Tanggungan itu orang tua, anak ya, itu tanggungan. Maksudnya apa? Bukan berarti kita tidak memikirkan anak atau orang tua kemudian kita memberikan zakatnya pada orang lain, bukan. Yang namanya tanggungan itu tanggung dulu sampai kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi kemudian harta kita masih bersisa, itulah zakat yang harus diberikan kepada orang lain. Kalau tanggungan kita itu belum terpenuhi standar minimalnya, maka sebetulnya dia boleh tidak berzakat untuk orang lain dalam rangka menanggung keluarganya. Nah, hubungan begini nih, hubungan kekerabatan yang kemudian berdampak pada harta, ya, pada yang berkaitan dengan harta itu harus diperhatikan. Jadi infak terbaik itu kepada kerabat. Kepada kerabat itu kerabat paling dekat dulu, kemudian semakin yang agak jauh ya agak lebih jauh, baru kepada orang lain. Nah, kadang-kadang kita keliru ya, kita tidak memperhatikan keluarga, tapi lebih memperhatikan orang lain. Nah, apa berarti kita tidak boleh memperhatikan orang lain? Bukan ya. Artinya yang kalau prioritasnya itu kerabat dulu. Kalau kemudian masih ada sisa ya berarti harus berlimpah ya kepada yang lain. Tapi yang harus diutamakan yang pertama adalah kerabat dulu.
Nah, kenapa kerabat itu kemudian pahalanya lebih besar ya? Orang itu memberikan hartanya pada kerabatnya itu pahalanya jauh lebih besar daripada harta itu diberikan pada orang lain. Kenapa? Karena kadang-kadang keluarga itu kalau diberi kadang-kadang ya ujiannya ya nggak berterima kasih gitu. Karena menganggap ya wajar lah anakku ngasih saya gitu kan, sehingga tidak berterima kasih. Walaupun tetap yang baik itu berterima kasih. Tapi kadang-kadang kan kita juga keluarga itu merasa ya itu wajar. Tapi kalau orang lain yang diberi kan terima kasihnya bisa bertubi-tubi gitu. Nah ini yang kemudian menjadikan orang lebih ikhlas ya. Artinya ketika dia memberikan harta itu kepada kerabat itu sebetulnya dia terbimbing untuk lebih ikhlas ya. Nah ini harus dipahami. Kemudian kalau bawahan atasan dengan bawahan misalnya gaji ya, saya berkaitan dengan gaji. Rasulullah berpesan begini, jangan kamu berikan gaji pegawaimu berikan gaji pegawaimu sebelum keringatnya kering. Ya, maksudnya jangan menunda-nunda. Ya, kalau sudah jatahnya gaji ya berikan. Kalau kemudian dia mau menitipkan kepada kita itu urusan dia ya. Tapi jangan ini duitmu tak simpen cek ya, gitu jangan. Ya, jangan tawaran itu jangan datang dari bosnya, tapi harus dari anak buahnya ya. Nah bagi seorang bos gitu itu harus memperhatikan jangan sampai gaji karyawannya telat ya, atau tidak UMR tidak di bawah UMR misalnya. Harus diperhatikan ya tentang kebutuhan tentang gajinya. Bahkan kepada binatang ya sebetulnya memberi perhatian pada binatang, makan minumnya kalau kita menggunakan binatang. Dulu pada masa Rasulullah itu kudanya ya, kuda itu jadi andalan kendaraannya itu dia ketika dia tidak memberi makan itu sampai kudanya itu mengadu pada Rasul dan kemudian Rasul marah kepada pemilik kuda yang memanfaatkan kudanya tapi tidak memberikan haknya. Nah ini ya nanti akan saya sambung tentang beberapa hal yang berkaitan dengan harta. Insya Allah untuk ramalan selanjutnya Insya Allah saya akan masih tetap menyampaikan tentang harta. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.